Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azanur Laila, NIM 2320210107 dari kelas HC akan mengumpulkan tugas UTS Hukum Perbankan Syariah. Soal yang pertama adalah Haidar dan Nabila adalah pasangan muda yang bermimpi memiliki rumah sendiri setelah menikah. Setelah melakukan survei, mereka menemukan rumah impiannya di daerah Mejobo dengan harga 500 juta. Sayangnya tabungan mereka hanya sekitar 100 juta yang tidak cukup untuk membeli rumah tersebut secara tunai. Akhirnya mereka datang ke BSI guna mendapatkan pembiayaan. Berdasarkan kasus di atas, akad apa yang diterapkan agar mereka dapat memiliki rumah impiannya, namun tidak terjerumus dalam hal ribawi? Jelaskan dengan alasan hukumnya. Jawabannya adalah, kalau melihat kasus Haidar dan Nabila, akad yang paling tepat untuk digunakan agar mereka bisa memiliki rumah tanpa terjerumus dalam riba adalah akad murabahah. Akad murabahah ini pada dasarnya merupakan akad jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank terlebih dahulu membeli barang yang diinginkan nasabah, yaitu dalam hal ini rumah, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin yang telah disepakati di awal. Jadi bukan sistem pinjaman uang seperti bank konvensional, melainkan transaksi jual beli barang secara nyata. Misalnya begini, Haidar dan Nabila ingin membeli rumah seharga 500 juta, tapi mereka baru punya tabungan 100 juta. Maka BSI akan membeli rumah itu dari pengembang atau penjual secara tunai. Setelah itu, BSI menjual rumah tersebut kepada Haidar dan Nabila dengan harga pokok 500 juta, ditambah margin keuntungan, misalnya menjadi 550 juta. Nah, harga itu bisa dicicil oleh Haidar dan Nabila dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan awal. Dengan sistem seperti ini, keuntungan yang diperoleh bank bukan berasal dari bunga, tetapi dari margin jual beli yang halal. Jadi tidak ada unsur riba karena transaksi didasarkan pada kepemilikan barang yang nyata, bukan pada pinjaman uang yang menghasilkan tambahan bunga. Kalau dilihat dari sisi hukum syariah, akad ini diperbolehkan karena sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menjadi dasar bahwa selama transaksi dilakukan dalam bentuk jual beli yang sah, hukumnya halal. Selain itu, dasar hukumnya juga ada dalam fatwa DSN MUI nomor 4 tahun 2000 tentang mudharabah yang menegaskan bahwa bank syariah boleh melakukan jual beli dengan sistem murabahah selama bank benar-benar memiliki barang terlebih dahulu sebelum dijual ke nasabah. Lalu dari sisi hukum positif Indonesia, akad murabahah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, di mana disebutkan bahwa salah satu kegiatan utama bank syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli seperti murabahah. Jadi bisa disimpulkan bahwa akad murabahah adalah pilihan yang paling tepat bagi Haidar dan Nabila. Selain sesuai dengan prinsip syariah karena menghindari riba, akad ini juga sah menurut hukum Indonesia. Dengan begitu, mereka bisa membeli rumah impiannya melalui mekanisme yang halal, adil dan transparan tanpa mengkhawatirkan melanggar ketentuan agama maupun hukum. Yang soal selanjutnya nomor 2, jelaskan yang dimaksud dengan fungsi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi, serta jelaskan bagaimana cara perbankan syariah mendapatkan keuntungan. Jawabannya, fungsi utama perbankan syariah sebenarnya tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan yang sering disebut juga financial intermediary. Yang dimaksud dengan lembaga intermediasi di sini adalah lembaga yang menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Jadi, bank syariah berperan sebagai perantara antara dua kelompok masyarakat, yaitu pihak memiliki dana lebih, seperti nasabah penabung dan atau investor,
dengan pihak yang membutuhkan modal seperti pengusaha, pelaku UMKM, atau masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan. Namun yang membedakan dengan bank konvensional adalah mekanisme dan prinsip yang digunakan, karena seluruh kegiatan di bank syariah harus berdasarkan prinsip syariah dan terhindar dari unsur riba, gharar, atau ketidakjelasan, dan maisir atau spekulasi. Sebagai contoh, ketika seseorang menabung di bank syariah, uangnya tidak hanya disimpan tetapi akan disalurkan oleh bank ke sektor-sektor usaha yang produktif melalui berbagai akad pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, atau istisna. Dengan begitu, dana masyarakat yang menganggur bisa menjadi modal usaha bagi pihak lain yang membutuhkan, dan hasil usahanya akan dibagi sesuai dengan prinsip bagi hasil yang adil. Inilah mengapa bank syariah disebut sebagai lembaga intermediasi, karena fungsinya adalah mengalirkan dana dari pihak yang surplus kepada pihak yang defisit, tapi dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Ada beberapa cara utama bank syariah memperoleh pendapatan. Yang pertama, melalui akad jual beli seperti murabahah, salam, dan istisna. Dalam akad ini, bank mendapatkan keuntungan dari margin harga jual. Misalnya, dalam pembiayaan murabahah, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kembali dengan harga pokok plus margin yang disepakati. Margin inilah yang menjadi sumber keuntungan bagi bank. Yang kedua, melalui akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Pada akad ini, bank bertindak sebagai pemilik modal atau sohibul mal dan menyalurkan dana kepada pengusaha yang bertindak sebagai pengelola atau mudharib. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah atau rasio bagi hasil yang telah disepakati di awal. Jadi, kalau usaha nasabah untung, bank ikut untung. Tapi kalau rugi karena faktor usaha, maka bank juga ikut menanggung resikonya sesuai prinsip keadilan. Yang ketiga, melalui akad sewa seperti ijarah. Dalam akad ini, bank mendapatkan keuntungan dari ujrah atau biaya sewa atas penggunaan barang atau jasa yang disewakan kepada nasabah. Contohnya, pembiayaan kendaraan dengan sistem ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu sewa beli yang pada akhirnya masa kontrak barangnya bisa dimiliki oleh nasabah. Selain tiga itu, bank syariah juga bisa memperoleh pendapatan dari jasa layanan keuangan, misalnya jasa transfer, penukaran valuta, atau pembayaran tagihan. Tapi semua dilakukan dengan sistem ujrah, yaitu biaya jasa yang sudah jelas besarannya dan tidak mengandung unsur riba. Jadi kalau disimpulkan, fungsi utama perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi adalah penyaluran dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana melalui mekanisme yang sesuai syariat Islam. Sedangkan keuntungan bank syariah diperoleh dari margin jual beli bagi hasil dari pembiayaan usaha dan ujrah dari layanan jasa keuangan. Semuanya dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, dan tanpa ada unsur bunga atau riba. Dengan begitu, kegiatan bank syariah tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga ikut mendorong pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara halal dan berkeadilan. Selanjutnya, soal yang ketiga. Jelaskan 3 hal yang dilarang dalam transaksi bisnis syariah, serta berikan masing-masing contohnya. Serta berikan pendapat Anda tentang pernyataan yang sering dikatakan oleh masyarakat bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional, tidak ada bedanya. Jawabannya, dalam transaksi bisnis syariah, ada beberapa hal yang secara tegas dilarang dalam ajaran Islam, karena bisa menimbulkan ketidakadilan, penipuan, atau merugikan salah satu pihak. Dari sekian banyak larangan, ada 3 hal utama yang paling sering dibahas, yaitu riba, gharar, dan maisir. Yang pertama adalah riba. Riba adalah tambahan atau kelebihan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam uang atau pertukaran barang ribawi tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara syariah.
Dalam konteks modern, riba sering diidentikan dengan bunga bank. Contohnya, ketika seseorang meminjam uang di bank konvensional lalu harus mengembalikan dengan tambahan bunga tertentu walaupun jumlah bunga itu sudah ditetapkan sejak awal, tambahan inilah yang termasuk riba dan dilarang dalam Islam. Larangan riba juga disebutkan secara tegas dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua adalah gharar, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu transaksi. Gharar bisa terjadi ketika akad dilakukan tanpa kejelasan mengenai barang, harga, waktu, atau syarat transaksi. Contohnya, seseorang membeli ikan yang masih berada di laut, padahal belum jelas apakah ikannya akan tertangkap atau tidak. Transaksi seperti ini termasuk gharar karena mengandung unsur spekulasi dan ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam sistem keuangan syariah, semua hal seperti harga, objek, dan waktu harus jelas sejak awal agar tidak ada pihak yang dirugikan. Kemudian yang ketiga adalah maisir, yaitu segala bentuk perjudian atau spekulasi yang sifatnya untung-untungan. Maisir dilarang karena menghasilkan keuntungan tanpa adanya usaha atau nilai produktif. Contohnya, seperti taruhan, judi online, atau praktik spekulasi di pasar modal yang hanya mengandalkan keberuntungan, bukan analisis atau nilai real. Islam melarang maisir karena dapat menimbulkan kerugian dan merusak moral serta ekonomi masyarakat. Sekarang, kalau menanggapi pernyataan yang sering muncul dari masyarakat bahwa bank syariah itu sama aja dengan bank konvensional, tidak ada bedanya. Menurut saya pernyataan itu tidak benar dan muncul karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem kerja bank syariah. Memang di luar sekilas bank syariah terlihat sama seperti bank konvensional, sama-sama menyimpan uang, memberikan pembiayaan, dan menyediakan layanan keuangan. Namun, perbedaan mendasarnya ada pada prinsip dan akad yang digunakan. Bank konvensional beroperasi berdasarkan sistem bunga, yaitu keuntungan diperoleh dari tambahan yang ditetapkan di awal tanpa melihat apakah nasabah untung atau rugi. Sedangkan bank syariah beroperasi berdasarkan akad-akad yang sesuai dengan prinsip Islam, seperti bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah, jual beli atau murabahah, salam istisna, dan sewa ijarah. Keuntungan yang diperoleh bank syariah bersumber dari kegiatan ekonomi yang nyata dan halal, bukan dari bunga yang bersifat pasti. Selain itu, bank syariah juga memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang memastikan seluruh kegiatan bank berjalan sesuai prinsip syariah. Sedangkan di bank konvensional tidak ada lembaga pengawas seperti itu. Jadi, perbedaan keduanya bukan hanya di istilah, tetapi juga dasar hukum, sistem operasional, dan nilai yang dijunjung, yaitu keadilan, kejujuran, serta keberkahan dalam transaksi. Jadi, dapat disimpulkan, 3 hal yang dilarang dalam transaksi bisnis syariah adalah riba, gharar, dan maisir, karena ketiganya menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak. Sedangkan anggapan bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional adalah keliru, karena bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan akad yang halal dan transparan, bukan dengan sistem bunga yang mengandung unsur riba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.